Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan membacakan mengenai laporan analisis kebutuhan sistem web AutoHost mahasiswa. Di sini saya akan membacakan mengenai penjelasan kebutuhan fungsionalnya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama itu ada autentifikasi pengguna. Nah, di sini itu mahasiswa akan melakukan registrasi dan login ke sistem untuk mengelola proyek miliknya, serta logo setelah selesai. Lalu ada pengisian nama proyek. Pengguna wajib mengisi nama proyek yang akan dideploy. Data ini itu bakal digunakan untuk identifikasi proyek di database dan folder server. Lalu ada pemilihan subdomain manual. Nah, di sini itu pengguna dapat mengisi nama subdomainnya sesuai keinginannya sendiri. Nah, sistem otomatis ini juga akan melakukan pengecekan ketersediaan subdomain sebelum melanjutkan ke proses validasi filenya. Lalu ada validasi ketersediaan subdomain secara real time. Sistem ini tuh bakal melakukan query ke database untuk memastikan subdomain belum digunakan. Jika tersedia, bakal ada notifikasi seperti subdomain tersedia. Nah, jika tidak, itu bakal muncul pesan juga subdomain sudah digunakan. Lalu, setelahnya itu ada upload file proyek. Pengguna mengunggah file zip berisi file PHP, HTML, CSS, dan JS dengan ukuran maksimal itu 10 MB. Lalu ada validasi file otomatis. Itu sistem itu akan mengekstrak file zip dan memeriksa struktur file. Hanya file dengan ekstensi aman yang diizinkan. Lalu ada proses deploy otomatis ke Apache. Jika file validasi sistem secara otomatis membuat folder proyek di var www.project subdomain dan mengaktifkan virtual host di Apache. Lalu ada integrasi Cloudflare Tunnel, yaitu backend memperbarui konfigurasi tunnel agar subdomain yang baru dibuat dapat diakses publik tanpa konfigurasi port forwarding. Lalu ada tabel daftar proyek pengguna. Nah, sistem menampilkan daftar proyek milik pengguna beserta link publik dan tombol aksi atau hapus proyek. Jika belum ada proyek, bakal ada notifikasi seperti Anda belum memiliki proyek. Lalu ada hapus proyek. Nah, pengguna juga dapat menghapus proyek yang sudah tidak digunakan. Sistem itu otomatis menghapus file dan entry database terkait. Lalu terakhir ada hapus akun pengguna, yaitu fitur keamanan untuk menghapus seluruh data akun dan proyek pengguna dari sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cita Amelia mengenai kebutuhan dan fungsionalnya. Oke, yang kedua ada penjelasan kebutuhan dan fungsional. Yang pertama ada keamanan. Validasi file ketat, hanya file yang aman, ada PHP, HTML, CSS, JS, dan gambar yang diterima. Eksekusi upload dilakukan oleh user validator non-run. Yang kedua ada kinerja. Proses validasi dan deploy harus selesai maksimal dalam 1 menit untuk file 10 MB. Yang ketiga ada keandalan. Apache dan Cloudflare Tunnel akan otomatis restart bila terjadi error. Yang keempat ada probabilitas. Sistem dapat dijalankan di Ubuntu server dengan dukungan Docker untuk MySQL. Yang kelima ada kemudahan penggunaan. Tampilan dashboard sederhana dan mudah digunakan oleh mahasiswa non-teknis. Yang keenam ada pemeliharaan. Konfigurasi Apache dan Tunnel dapat diperbarui melalui API tanpa mengubah file manual. Yang terakhir ada skalabilitas. Sistem mendukung banyak proyek aktif dengan subdomain unik secara bersamaan. Selanjutnya itu analisis kebutuhan sistem secara umum. Sistem AutoHost mahasiswa dirancang sebagai platform mini hosting otomatis berbasis Apache dengan
integrasi Cloudflare Zero Trust Tunnel untuk mengamankan koneksi dan menghindari kebutuhan port forwarding. Sistem ini memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama front-end dashboard untuk pengguna mengunggah dan mengelola proyek, yang kedua itu back-end validator dan deployer yang memeriksa keamanan file, mendeploy ke server, dan mengatur konfigurasi tunnel secara otomatis. Terus untuk alur kerja sistem itu ada beberapa poin. Yang pertama itu pengguna registrasi dan login ke dashboard. Terus yang kedua mengunggah file zip berisi proyek web. Terus yang ketiga sistem memvalidasi isi file di server sandbox atau STP Ambrian. Armbian. Yang keempat yaitu jika valid, file dipindah ke direktori publik Apache. Terus yang kelima, sistem memperbarui konfigurasi Cloudflare Tunnel agar subdomain publik aktif. Terus yang keenam, mendapat notifikasi status deployment di dashboard. Untuk selanjutnya, Mas Faris. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem yang kami rancang bisa memberikan peningkatan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada pengguna. Nah, di analisis bisnis ini ada 6 aspek yang kami analisis. Yang pertama itu ada performance, yang kedua itu ada information, yang ketiga ada economic, yang keempat ada control, yang kelima ada efisiensi, yang keenam ada service. Nah, pertama dari sisi performance, sebelumnya mahasiswa sering kesulitan melakukan hosting manual karena memakan waktu lama. Nah, dengan adanya auto host mahasiswa, proses deployment bisa selesai kurang dari 1 menit sehingga jauh lebih cepat dan praktis. Yang kedua itu ada aspek information. Dulu data proyek mahasiswa tersebar di berbagai perangkat sehingga susah dilacak. Nah, sekarang sistem menyimpan semua data proyek secara terpusat di database MySQL. Jadi lebih aman dan mudah dikelola. Yang ketiga itu ada aspek ekonomi. Nah, hosting berbayar sering menjadi kendala bagi mahasiswa, terutama bagi saya sendiri ya. Nah, di sistem ini kita auto host untuk mahasiswa ini gratis karena di server pribadi. Jadi pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang keempat itu ada aspek kontrol. Nah, di aspek kontrol ini sistem manual beresiko tinggi terkena file berbahaya. Nah, kalau di auto host mahasiswa kita sudah ada proses validasi dan sandboxing otomatis agar file benar-benar aman sebelum dijalankan. Nah, yang kelima itu ada aspek efisiensi. Dengan sistem otomatis, waktu setup server bisa hemat karena semua konfigurasi dilakukan secara instan oleh sistem. Jadi ketika mengkonfigurasi itu nggak perlu lama-lama, teman-teman, bisa digunakan instan. Nah, yang terakhir itu ada aspek service, yaitu yang ada keenam. Yang di keenam itu aspek service, jadi sistem ini menyediakan dashboard yang sederhana dan berbasis sehingga pengguna bisa langsung tahu status proyeknya itu tanpa bingung kayak mencari. Jadi ketika teman-teman deploy itu langsung ada otomatis notifikasi bahwa proyeknya udah diunggah. Jadi dari keenam aspek bisnis ini dapat disimpulkan bahwa sistem auto host mahasiswa sudah memenuhi kriteria sistem yang efisien, aman, cepat, dan ramah pengguna. Mungkin bisa dilanjut ke visualisasi ya. Oke, yang selanjutnya itu visualisasi halaman. Dan di sini saya akan membuatkan visualnya. Visual sama itu seperti ini. Jadi ya tidak terlalu wah, namun cukup mudah dipahami untuk siswa.
Nah, di sini juga kita bisa, ini saya sudah membuat sebuah proyek dan membuat akun dan sudah login. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memvalidasi dan mencapainya. Buatnya itu dia berkisar antara 1 sampai 2 menitan. Tergantung dari koneksi internet. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa tombol, atau misalnya itu ada tombol out. Misalnya kita sudah selesai, mungkin kita bisa log out. Nah, sepertinya ada sebuah masalah di server. Nah, di sini juga kita bisa, misalnya kita mau akun juga bisa, ataupun kita bisa mengganti domainnya. Bisa kita ganti web. Oh, jadi ada beberapa domain yang memang tidak disediakannya dan dipakai. Coba kita mengganti memakai domain yang lain. Di sini akan melakukan pengecekan ketersediaan. Tidak tersedia maka ya akan muncul kalau misal sebelumnya itu tersedia. Kemudian ini juga kita bisa melihat misal ada proyek. Nah, di sini karena saya belum punya proyek, nah di sini tulisannya itu anak belum memiliki proyek. Misal udah punya proyek, nanti akan tampil nama proyeknya apa, URL publiknya, dan juga di sini ada aksinya, bisa untuk menghapus file proyeknya. Kemudian untuk teknologi yang digunakan yaitu untuk front-end-nya berupa HTML, CSS, dan JavaScript, Bootstrap ataupun memakai React. Untuk back-end-nya kita memakai JS Express. Karena tidak memakai banyak memori atau banyak CPU. Untuk database-nya kita memakai MySQL. Jangan ganti Docker via ClassOS. Kenapa kita memakai Docker? Karena ini untuk virtualisasi dan juga untuk meminimalkan adanya gangguan. Yang untuk website-nya kita memakai Apache karena yang mudah di setup dan adanya dukungan untuk API. Nah, untuk tanahnya kita memakai GraphQL Tools karena free. Jadi kita tidak perlu memakan biaya sebesar pun. Untuk selanjutnya itu contoh penggunaan sistem yang akan dijelaskan oleh Mas Anang. Oke. Selanjutnya itu ya contoh penggunaan sistem. Nah, jadi di sini kita ambil contoh Faki ya. Jadi Faki itu membuka dashboard, auto host mahasiswa, kemudian login ya. Lalu ia membuat proyek baru yang bernama Portfolio Web dengan subdomain Faki Portfolio server Faki .my.id. Kemudian ia itu mengisi form. Yang pertama itu suruh mengisi nama proyek ya. Nama proyeknya itu Portfolio Web dan mengisi subdomainnya itu Faki Portfolio, lalu upload file dengan berbentuk portfolio.zip. Setelah itu sistem melakukan 2 validasi. Nah, yang pertama itu validasi subdomain untuk memastikan Faki Portfolio itu belum digunakan. Yang kedua itu validasi file zip untuk memeriksa struktur dan keamanan file. Nah, setelah validasi itu sudah lolos, nah, maka sistem itu langsung membuat folder berbentuk var www atau project atau Faki Portfolio. Terus menambahkan virtual host baru di Apache dan juga memperbarui konfigurasi Cloudflare
tunnel agar subdomain aktif. Nah, setelah 45 detik, sistem itu menampilkan pesan akses. Nah, proyek berhasil di-deploy dengan URL https Faki portfolio.server Faki.my.id. Nah, kemudian setelah sudah selesai atau sukses, nah, Faki itu mengirimkan link tersebut ke dosen sebagai bukti hasil proyek yang sudah online, yang sudah aktif. Nah, baik, terima kasih, Mas. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 3 mengenai analisis kebutuhan sistem proyek kami. Mohon maaf bila masih ada yang kurang dan belum jelas dan ngelag sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.